算，如何一个洞体？不愧是十强神兽黄金，变强了，将来一定。神经病！混世魔元，无九成！难怪你有如此实，怎么可能？混世魔。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-32. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, seperti biasa kita akan melihat preview pada bagian sebelumnya. Tepatnya pada episode 31. Kemarin pertarungan sengit telah terjadi antara Xiaoyan berhadapan dengan sosok burung emas yang merupakan roh spirit yang cukup kuat. Tapi meskipun begitu, di hadapan Xiaoyun dia bukanlah apa-apa dan layaknya burung pada biasanya. Setelah berhasil mengalahkannya, dia pun berhasil mendapatkan poin pencerahan yang begitu banyak. Akan tetapi, Zhou Ji datang dan langsung memarahi Xiaoyun karena malah menghabisi burung emas, padahal dia adalah roh spirit yang langka. Tapi setelah dijelaskan, Zhou Ji akhirnya paham dan mereka pun pergi ke dalam gua Wanglin. Sayangnya, Cicuyu tidak bisa ikut, jadi hanya Xiaoyun dan Zhou Ji saja yang pergi. Di sana ada begitu banyak monster tingkat tinggi. Alih-alih menangkap mereka, Xiaoyun justru menghabisi para monster tersebut. Karena dengan begitu dirinya akan mendapatkan poin pencerahan. Sedangkan Zhou Ji bertemu spirit semut yang cukup kuat. Walaupun begitu, dia masihlah mampu mengimbanginya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertarungan sengit antara Zhou Ji dan juga semut itu masihlah terus berlangsung. Namun Zhou Ji ingin segera mengakhiri pertarungan itu dengan cara mengadu kedua kepala mereka. Berkat semua itu, akhirnya Zhou Ji mampu memenangkan pertarungan dan membuat semut ini bertanya-tanya seberapa keras kepala Zhou Ji. Tapi sayang sekali, Zhou Ji juga harus ikut pingsan. Sedangkan spirit semut berhasil dia dapatkan. Kembali kepada Xiaoyun, yang mana dia telah mendapatkan begitu banyak poin pencerahan berkat menghabisi begitu banyak spirit. Setelah semua itu, dia pun menggunakan semua poin yang dia dapatkan untuk meningkatkan kekuatannya. 10 gua yang sebelumnya dia bentuk kini mulai Xiaoyun gabungkan. Berkat gua spiritual, maka kekuatan yang Xiaoyun miliki akan meningkat 50 kali lipat. Ia pun menjadi senang karena dengan begitu dirinya pasti akan bisa melakukan penerobosan. Xiaoyun yang sudah tidak mau membuang waktu lagi akan menggunakan semua poin tersebut pada kekuatannya. Pada akhirnya dia pun masuk ke cakrawala ruang batin. Ini bisa terjadi karena Xiaoyun sudah berhasil melewati tahap gua spiritual. Xiaoyun pun senang, namun dia baru sadar kalau dia juga sudah tidak memiliki lubang lagi. Xiaoyun pun keluar untuk menemui Zhou Ji yang tengah melakukan penyerapan. Dia penasaran mengapa Xiaoyun datang kemari. Xiaoyun balasan kalau lantai ketujuh ini tidak ada apa-apa. Meskipun agak bingung, namun Zhou Ji tetap percaya pada dirinya. Dia pun meminta Xiaoyun untuk menjaga dirinya, karena Zhou Ji harus menyerap kekuatan spirit itu. Meskipun tidak suka, tapi Xiaoyun akan tetap melakukannya. Dia pun melihat Zhou Ji yang kini menggabungkan spirit sejatinya dengan gua spiritual. Ini pun membuat Xiaoyun menyadari kalau dirinya belum sempat menggunakan gua spiritualnya. Untuk Zhou Ji sendiri merasa begitu senang karena spirit semut tadi cocok dengannya. Dan itu juga telah meningkatkan kekuatan tempurnya. Xiaoyun memujinya dan meyakini kalau Zhou Ji akan menjadi yang terkuat di antara para bawahannya. Namun Zhou Ji itu ingin kembali menantangnya. Akan tetapi Xiaoyun menolak hal tersebut yang membuat dia kebingungan. Xiaoyun dan Zhou Ji pun kembali naik ke lantai selanjutnya. Dan di sana sudah ada spirit lainnya yang menyambut kedatangan mereka. Kekuatan magic dari spirit ini sangatlah kuat, sampai-sampai membuat mereka yakin kalau ini adalah leluhur dari 10 binatang buas. Yang datang kemari tidak hanya satu saja, namun 3 spirit di ranah dewa.
不愧是十强神兽黄金变强了，将来一定神经病！混世魔猿。 Mereka merasa kesal dengan keberadaan dua murid itu dan berencana untuk menghabisinya. Namun salah satu spirit telah berani meremehkan kemampuan mereka. Untung saja pemimpin ini menyadarkannya kalau dua murid ini memiliki napas yang berbeda. Bisa dikatakan kalau mereka sangatlah kuat. Xiaoyun pun menjadi begitu percaya diri, namun yang mereka takuti bukanlah dirinya, melainkan Zhouji. Karena dia itu telah berhasil menyerap semut emas. Zhouji pun menyombongkan hal tersebut. Dan begini para spirit gorila pun menjadi begitu bersemangat untuk bisa bertarung dengannya. Zhouji pun menjadi senang karena kekuatannya diakui. Pada akhirnya pemimpin gorila inilah yang akan menjadi lawan dari Zhouji. Namun sebelum pertarungan dimulai, Xiaoyun langsung saja melancarkan serangan. Karena dia itu kesal tidak dianggap. Bahkan pemimpin gorila itu menganggapnya bodoh karena telah berurusan dengan orang yang salah. Dia pun akan memberikan hukuman kepadanya. Alhasil malah Xiaoyun yang bertarung dengan pemimpin gorila. Dalam pertarungan itu, Xiaoyun mampu memukul mundur gorila tersebut, yang membuat mereka terkejut karena bagaimana bisa tinjuan kera ajaib dilawan dengan begitu mudah. Para gorila ini pun yakin kalau Xiaoyun memiliki tubuh suci tersembunyi. Sedangkan Zhouji sendiri sadar betul kalau kekuatan Xiaoyun telah kembali meningkat dan mungkin dia sudah tidak berada di ranah gua spiritual. Xiaoyun pun menunjukkan tubuh setengah langkah kekacauannya, yang membuat para gorila sadar kalau Xiaoyun adalah lawan yang sangat kuat. 陪你一战。不就成？难怪你有如此实，怎么可能？混世魔猿！ Di sini Xiaoyun mulai mengerahkan serangan untuk mengalahkan mereka. Para gorila pun akan menjadikan Xiaoyun sebagai target untuk segera dihabisi. Namun Zhouji tidak akan tinggal diam dan akan berhadapan dengan dua gorila tersebut. Merasa diremehkan, gorila ini pun mulai melancarkan serang balik kepadanya. Tidak hanya satu, kini dua gorila pun mulai mengincar Zhouji. Dalam pertarungan itu, kedua gorila ini sama sekali bukanlah tandingan dari Zhouji. Karena bagaimanapun berkat spirit emas, kekuatan tempurnya juga telah meningkat. Sedangkan untuk Xiaoyun sendiri sedang berhadapan dengan sosok pemimpin gorila. Dia memberikan pujian karena mampu menahan serangan pedang terbangnya. Tapi semua itu masihlah belum cukup untuk bisa mengalahkan dirinya. Bahkan serang gorila ini dah mudah dihancurkan oleh Xiaoyun. Sekali lagi dia memberitahu kalau spirit ini bukanlah lawan yang bisa mengalahkannya. Seberapa keras pun gorila itu melancarkan serangan kepadanya, semua itu tidaklah mampu melukai Xiaoyun. Alih-alih melukai tubuh Xiaoyun, menyentuhnya saja dia tidaklah mampu. Hingga akhirnya pemimpin gorila melancarkan serangan pamungkasnya untuk membakar Xiaoyun. Setelah melancarkan serangan itu, dia pun yakin kalau Xiaoyun pasti telah menjadi abu. Namun seharusnya dia tidaklah meremehkan Xiaoyun, karena api kecil itu tidaklah mungkin bisa membakar tubuhnya. Bahkan dia menganggap ini hanyalah sebuah api yang akan membuatnya panas. Sekarang adalah gilirannya melancarkan serangan balik kepada pemimpin gorila. Tidak butuh waktu lama bagi Xiaoyun untuk bisa melukai pemimpin gorila. Tapi dia tidak ingin menghabisinya dan akan menjadikan pemimpin gorila sebagai spiritnya. Tentu saja sebagai pemimpin dia tidaklah mau tunduk kepada siapapun. Dia pun berencana untuk meledakkan diri saja. Akan tetapi Xiaoyun tidak akan mengizinkan hal tersebut. Sebuah serangan pun langsung dirinya lancarkan untuk bisa membekukan pemimpin gorila. 就这点，烈焰中化为灰烬，不会当你的。 先进。 Melihat pemimpin mereka dikalahkan dan mudah membuat kedua gorila ini ketakutan. Mereka pun berencana untuk melarikan diri. Namun Xiaoyun dan Zhouji tidak akan pernah membiarkan hal tersebut terjadi. Berkat kerjasama yang mereka lakukan, kedua gorila ini pun berhasil dikalahkan. Nah, sekarang adalah giliran Xiaoyun menyerap para spirit itu. Zhouji melarangnya karena mereka sudah tidak memiliki banyak waktu. Namun Xiaoyun yang sudah berada di ranah yang berbeda dan cepat melakukan penyerapan pada spirit pemimpin gorila. Kekuatannya membuat gorila ini berpikir apakah dia adalah seorang reinkarnasi dewa.
Dia mencoba untuk melawan, namun sebuah ledakan pun tercipta yang menandakan episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. 这是什么东西？ 世界之神， 别，小猴，你在坚持。 是你吧？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.